Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gua mau bahas headset dari Plextone. Ini udah ketiga kalinya gua ngebahas headset-headset dari Plextone. Yang pertama modelnya masih yang sport. Terus yang kedua juga TWS, itu Plextone yang buat music. Nah akhirnya sekarang Plextone ngeluarin TWS lagi. Ini namanya Plextone for Game. Jadi ini TWS yang versi buat gaming gitu. Kemarin kan pas coba dua Plextone yang sebelumnya, yang sport itu latensinya bagus banget, kecil banget. Tapi sayangnya modelnya masih yang pakai kabel gitu. Jadi emang model sport. Nah, terus gue cobain juga TWS dari Plextone. Dan TWS yang sebelumnya itu buat musik. Jadi latensinya jauh lebih tinggi dibanding yang buat game. Dia sampai 120 milisecond. Nah, akhirnya dia gabung tuh kedua teknologinya. Cepet buat main gaming dan juga bentuknya TWS. Ini ada Plextone for Game ini. Latensinya juga 65 milisecond. Yuk kita unboxing dan kita cobain buat main game. Ya Nets, ini kemasannya kayak gini, mirip banget sama Plextone yang terdahulu. Itu di luarnya kayak ada art karton sebagai sleeve di finishing doff dengan spot UV. Aduh, lu ngerti nggak bahasa percetakan kayak gitu? Pokoknya ini ada bagian glossy-nya di area foto produk. Ini Plextone namanya For Game TWS gaming headset dan ini udah 65 milisecond latensinya. Ini bagus banget. Jadi udah made for gaming. Terus di bagian belakang nih ada juga beberapa keterangan yang pakai bahasa Mandarin dan di sini kita bisa tahu bahwa standby time-nya itu 30 hari dengan music time kalau si headsetnya itu 3 sampai 4 jam buat nyetel musik simultan gitu di 40% volume. Baterainya 38 mAh, emang kecil banget, tapi si charging case-nya itu punya baterai 350 mAh dan bisa ngecas si headsetnya sampai 6 kali maksimal. So, kita singkirin dulu case-nya. Terus di dalamnya ada kardus polosan yang sama sekali nggak ada branding Plextone-nya. Ajaib ya. Dan di bagian dalamnya ini ada headsetnya. Kita singkirin dulu. Terus ada buku petunjuk Plextone dan kartu garansi internasional. Dan satu lagi ada kabel data untuk ngecas itu dari USB-A ke micro USB. Ini sayang banget masih micro USB, belum Type-C, tapi wajar karena ini cuma 250 ribuan harganya. So, kita buka bagian plastik ini. Ya, ini charging case-nya kalian bisa lihat. Kayak peti gitu ya, kayak peti jadi ala-ala PUBG Mobile gitu. Buka peti. Dan ini magnetic. Next, terus ini bagian headsetnya. Bentuknya mirip Razer Hammerhead kemarin. Warnanya juga hitam dan ya ini fitting bukan yang ear-in, bukan yang nusuk ke telinga, tapi yang di luar telinga. Dan ini ada kayak grafisnya, bukan stiker tempelan sih Nets, ini bener-bener dicat di bodinya, warna biru yang gue punya, ada beberapa warna sih. Terus ada logo Spiderman kayak gini. Jadi seolah-olah kalau misalnya ditaruh di atas, di dalam petinya, ini kayak ada sarang laba-laba gitu jadinya. Oke. Dan kita tur bagian charging case-nya ini, ya seperti biasa ada grafis-grafis, tapi ini bukan tombol ya, cuma hiasan doang. Ukiran-ukiran yang menegaskan kalau ini sebuah peti atau crate gitu. Di bagian belakangnya ini ada indikator baterainya, ini udah kepake 1 bar, tinggal 3 bar lagi, dan ini ada port micro USB. Kemudian di bagian bawahnya ada keterangan produk name-nya, wireless gaming handphone Plextone. Jangan langsung connect ke handphone karena ini nggak ada auto connect ketika dibuka kayak di headset mahal. Wajar, 250 ribuan kayaknya nggak ada fitur-fitur kayak gitu. Dan ini lagi ngecas tuh, kelihatan ada warna-warna begini. Nah, Net, secara connectingnya itu ketika udah dikeluarin kayak gini, ya lu langsung tempel di telinga lu lah pura-puranya. Itu langsung aja cari di Bluetooth-nya. Jadi pas masih di charging case itu dia nggak akan connect. Connect-nya kalau udah dikeluarin kayak gitu. Dan namanya BTR Bluetooth-nya kalau di handphone gua nih, gua konekin ke Realme 7i yang udah Bluetooth 5. Dan ya langsung connect aja buat dengerin lagu. Coba gua deketin ke mic kali ya. Gak terlalu kedengeran ya karena ya namanya juga headset.
Kayaknya sudah gua dengerin nih dan udah gua cobain bahwa kualitas suaranya itu nggak bagus-bagus banget. Wajar sih buat harga segitu dan fittingnya lumayan enak nih ternyata. Terus karakter suara tuh lebih ke treble ya, treble-nya tuh kuat dan bassnya nggak terlalu atau apalagi low bassnya itu nggak terlalu mendentum gitu menurut gua. Jadi cocoknya buat musik-musik akustik kali ya, yang klasik, akustik gitu-gitu yang nggak terlalu ngebass, yang rock-rock begini itu nggak terlalu bagus karena bassnya kurang berasa. Terus ini ada touch sensitive buttonnya, ada tombol touchnya yang kalau misalnya dua-duanya sama, kanan dan kiri fungsinya sama, jadi bisa dipakai salah satunya aja. Kalau kita klik sekali, itu dia play atau pause ketika mendengarkan musik. Tapi kalau misalnya buat matiin, kalau lagi nelpon, ini buat matiin telepon. Nah ini klik sekali lagi dia akan play. Tuh. Terus dia bisa diklik 2 kali, itu buat ke next lagu berikutnya. Nah, terus kalau bisa untuk pref, bukan berarti pakai headset satunya, tapi untuk pref tekan 3 kali. Nah, balik lagi ke lagu awal. Gitu aja, jadi 2 kali buat next, 3 kali buat previews. Oke. Terus kalau misalnya ditahan agak lama, dia buat munculin Google Assistant gitu dan kita bisa ngomong di sini. Itu lihat, dia ngedengerin. Aduh. Terus kalau kualitasnya buat nelpon ini bagus, cukup bagus mengingat si mic-nya tuh sebenarnya jauh dari mulut tapi penangkapannya cukup jelas kok, nggak buruk-buruk amat gitu. Jadi asik lah. Tapi ya emang bising, nggak ada noise cancellingnya dan mic-nya terlalu luas nangkapnya gitu. Jadi nggak cuma di mulut kita doang, ya namanya juga adanya di telinga gitu mic-nya, jauh dari mulut. So sebenarnya masih recommended aja, apalagi kalau misalnya dipakai buat Zoom meeting atau misalnya Google Meet, gua rasa cocoknya di ruangan yang nggak terlalu bising. Kalau misalnya di outdoor itu pasti akan kedengeran berisik banget. Oke, nextnya mau gua cobain buat main PUBG. Nah, ini connect ke sini, jadi akan gue cobain pas nembak ada delay apa enggak. Ini buat membuktiin latensinya yang 65 milisecond. Mudah-mudahan kedengeran ya. Nanti gue coba taruh mic Saramonic ini di deket headsetnya. Mudah-mudahan kedengeran. Yuk, kita mulai. Oke, Nes, lu kedengeran suara gue nggak? Nih, gue coba lari, terus gue tembak. Oke, cukup nets menurut gua. Suaranya minim delay sih, minim delay. Ini bener-bener TWS yang minim delay, cuma 65 milisecond. Dan menurut gua dengan harga yang cuma 250.000 ini susah ketemu musuhnya sih. Untuk yang gaming ya, bukan yang suaranya bagus. Kalau yang suaranya bagus buat musik mungkin lebih banyak ya. Dan buat gaming dengan delay yang sesedikit ini, aduh gua ditembakin bos. Oke. Ya, dan untuk gaming ya bener-bener delay. Ada delay tapi bener-bener minim gitu, 65 milisecond, dan ini bagus lah buat game. Bahkan dibanding TWS gua yang Huawei ini lebih cepet buat main game gitu dibanding Huawei itu. Cuma suaranya buat musik ya itu yang harus dikorbankan gitu, nggak bagus-bagus banget bassnya. Ya itu dia net, sudah gua unboxing dan gua cobain buat kalian kayak apa sih performa dari headset TWS Plextone 4 Game, Plextone 4 Game. Nah, yang gue notice adalah benar, ini cocok buat gaming. Dan meskipun TWS itu tidak ada yang sempurna buat game, karena namanya wireless itu pasti ada gap. Cuma di Plextone 4 Game ini gapnya kecil banget, cuma 45 milisecond. Dan ini bentuknya TWS, nggak pakai kabel kayak misalnya di headset Plextone yang versi sport. Nah, dari desainnya juga udah gamers banget, karena bentuknya kayak crab, seolah-olah dia crab di PUBG Mobile. Terus yang mesti kalian catat juga, ini kurang cocok buat dengerin musik, terutama musik yang bassnya berat. Kalau musik yang klasik atau lebih cenderung ke treble dan musik-musik akustik lah cocok, atau misalnya yang mengedepankan kualitas vokal ini cocok. Tapi kalau misalnya kalian perlu bass, mending kalian pilih headset TWS yang lain. Dan dengan harganya cuma 250.000, mungkin buat kalian yang emang butuh TWS buat main game, gua sangat rekomendasikan Plextone 4 Game ini buat kalian. Nah, udah dulu videonya, kita lanjut di kolom
komentar, jadi kita diskusi bareng ya. Yuk tulis pendapat kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa share video ini buat kalian yang suka sama video ini dan ingin kasih tahu teman-teman ada loh headset TWS murah yang bagus buat game. Kalau Sodik pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!